Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah wujud, yang artinya ada. Yang kedua adalah qidam atau awal, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ada sebelum terciptanya alam semesta. Yang ketiga adalah baqa, yang artinya kekal, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah binasa meski alam ciptaannya telah hancur. Yang keempat adalah mukhalafatu lil hawadisi, yang artinya adalah berbeda dari makhluk ciptaannya. Yang kelima adalah qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bergantung terhadap makhluk manapun. Yang berikutnya adalah keenam, yaitu wahdaniyah, yang artinya tunggal atau esa. Yang ketujuh adalah kudrat, yang artinya maha berkuasa. Yang kedelapan adalah iradat, yang artinya berkehendak. Yang kesembilan adalah ilmun, yang artinya mengetahui. Yang kesepuluh adalah hayat, yang artinya hidup, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hidup. Yang berikutnya adalah sama, yang artinya maha mendengar. Berikutnya adalah basar, yaitu maha melihat. Berikutnya adalah kalam, yang artinya berfirman. Berikutnya adalah kehadiran, yang artinya berkuasa. Yang ke-15 adalah muridan, yang artinya maha berkehendak. Yang ke-16 adalah aliman, yang artinya mengetahui. Yang berikutnya adalah hayan, yang artinya hidup. Berikutnya adalah sami'an, yang artinya maha mendengar. Berikutnya adalah basiran, melihat. Dan yang terakhir adalah mutakaliman, yang artinya berfirman. Sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini adalah kebalikan dari sifat wajib yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini terbagi menjadi 20. Yang pertama adalah adam, yang artinya tiada atau tidak ada. Kedua adalah hudus, yang artinya permulaan atau ada yang mendahului dan dapat diperbaharui. Ketiga adalah fana, yang artinya dapat binasa atau dapat hancur. Keempat adalah mumatsalatu lil hawadisi, yang artinya menyerupai makhluk ciptaannya. Kelima adalah qiyamuhu bi khairihi, yang artinya berdiri dengan yang lainnya. Keenam adalah ta'adud, yang artinya berjumlah lebih dari satu. Ketujuh adalah azun, yang artinya lemah atau zat yang lemah. Kedelapan adalah karaha, yang artinya terpaksa, yang mana Allah tidak akan pernah terpaksa atas apa yang Dia kehendaki. Kesembilan adalah jahlun, yang artinya tidak mengetahui atau bodoh. Kesepuluh adalah maut atau mati, yang mana Allah tidak akan pernah mati atau binasa. Kesembilan adalah samamun, yang artinya tuli atau tidak dapat mendengar. Berikutnya adalah ama, yang artinya buta atau tidak melihat atau tidak dapat melihat. Ke-13 adalah bakamun, yang artinya bisu atau tidak dapat berbicara, yang mana kita ketahui adalah Allah senantiasa berfirman atas makhluk ciptaannya. Berikutnya adalah kaunuhu aziza, yang artinya
keadaan yang lemah atau tidak dapat berkuasa. Berikutnya adalah kaunuhu karihan, yang artinya keadaan yang terpaksa atau tidak memiliki kehendak. Berikutnya adalah kaunuhu jahilan, yang artinya zat yang sangat bodoh. Berikutnya adalah maitan atau zat yang dapat mati. Berikutnya adalah kaunuhu ashama, yang artinya adalah yang tuli atau zat yang tidak mendengar. Berikutnya adalah kaunuhu a'ma, atau zat yang buta atau keadaan yang tidak dapat mendengar. Yang terakhir adalah kaunuhu abkama, yang artinya keadaan yang bisu atau tidak dapat berbicara. Sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala hanya ada satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, yang artinya Allah mungkin mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh para rasul. Sifat ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah sidik, yang artinya jujur atau benar. Yang kedua adalah amanah, yang artinya dapat dipercaya. Yang ketiga adalah tabligh, yang artinya menyampaikan. Dan keempat adalah fatonah, yang artinya cerdas. Sifat-sifat mustahil yang dimiliki oleh Rasul. Sifat ini adalah kebalikan atau lawan dari sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul. Sifat ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah kidzib, yang artinya dusta atau pembohong. Khianat, yang artinya tidak dapat dipercaya. Kitmat, yang artinya menyembunyikan. Yang terakhir adalah baladah atau bodoh. Sifat jaiz yang dimiliki oleh para rasul. Sifat ini adalah al-ardul basyariyah, yang artinya adalah rasul memiliki sifat bagaimana manusia, yang artinya rasul juga dapat merasakan senang, sedih, lapar, haus, sakit, bahagia, dan bahkan mati. Baiklah, itu adalah penjelasan saya mengenai sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.